Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, yang pertama kita patut untuk senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita juga bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat dan kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan kemudahan yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga dengannya kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita, mengayunkan tangan-tangan kita untuk berada di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu masjid-masjidnya. Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kita saat kita berada di dalamnya, berada di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah. Apalagi kalau kita bisa berlama-lama di dalamnya. Walhamdulillah, kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan seperti biasa, sampai dengan nanti menjelang datangnya waktu Isya, kita duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tema kita pada malam hari ini adalah menyebutkan perkara-perkara yang patut untuk senantiasa kita jaga. Perkara pertama atau hal pertama yang harus senantiasa kita jaga sepanjang hidup kita, yang pertama adalah menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Pesan Nabi kepada salah seorang sahabat berarti pesan untuk semua umatnya. Di antara salah satu pesan Nabi kepada Ibnu Abbas adalah apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Bagaimana maksudnya? Apakah Allah lemah sehingga membutuhkan penjagaan kita? Sudah barang tentu bukan itu maksudnya. Maksud menjaga Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada dua. Yang pertama, hifzu huquqihi. Menjaga Allah artinya menjaga hak-hak Allah. Menjaga Allah maksudnya menunaikan kewajiban kita, memenuhi hak-hak Allah. Karena sejatinya Allah itu punya hak yang wajib untuk ditunaikan oleh kita sebagai hambanya. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Menjaga Allah maksudnya kita tunaikan hak-hak Allah. Kita jalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Muncul pertanyaan, hak Allah itu apa saja atas diri kita?
Hak Allah atas diri kita cuma dua. Jadi Allah punya hak yang wajib kita tunaikan. Hak Allah ada dua, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mungkin kita sudah pernah dengar hadisnya, hadis yang sangat masyhur, familiar di telinga-telinga kita. Satu saat Nabi pernah membonceng Mu'adz di atas keledainya. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Maka Mu'adz mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kemudian Nabi sampaikan tentang dua hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Nabi mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad." Hak Allah atas hamba-hambanya yang pertama, ayya'buduhu, hendaknya para hamba senantiasa beribadah kepadanya. Jadi hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk diibadahi. Artinya kewajiban kita untuk senantiasa menyembah dan beribadah kepada Allah. Jadi saat kita menjalankan ibadah kepada Allah, sejatinya kita telah menunaikan hak Allah, yang di saat bersamaan sesungguhnya lah kita telah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus senantiasa dijalankan oleh setiap kita, beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, wala ya'budu wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah untuk tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Kewajiban kita adalah apa? Tidak menduakan Allah dalam peribadatan. Enggak cukup ibadah kepada Allah, tapi kita wajib mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan kita. Artinya ibadah kita itu enggak bercabang. Cukup ibadah kita seluruhnya kita serahkan untuk Allah. Salat kita, kurban kita, nazar kita, puasa kita, doa kita, istighosah kita, isti'anah kita, serahkan semuanya hanya untuk Allah. Jangan pernah kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Karena kewajiban kita atau hak Allah untuk diesahkan. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan yang kita lakukan. Siapapun, apapun gak berhak untuk kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah. Artinya menjaga hak-haknya. Teruslah beribadah kepada Allah dan teruslah untuk menjaga kemurnian tauhid. Jangan kita cemari, jangan kita kotori kemurnian tauhid kita dengan berbuat syirik kepada Allah, mempersembahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Makna yang kedua yang dimaksud dengan menjaga Allah, hifdzu hududihi, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah. Dalam artian ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak melabraknya, kita tidak menerjangnya. Kita mencukupkan diri dengan sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk kita lakukan. Adapun perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, diharamkan oleh Allah, maka kita berhenti di sana, nggak melabrak, nggak melewati. Itulah yang dimaksud dengan apa? Kita memuliakan, mengagungkan batasan-batasan Allah,
perkara yang diharamkan oleh Allah jangan kita lakukan. Perkara yang diizinkan dan dibolehkan silahkan kita kerjakan. Tapi yang dilarang kita berhenti di sana dan tidak menerjangnya, tidak melabraknya. Itulah yang dimaksud dengan menjaga batasan-batasan Allah. Dan ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Karena dalam sisi kehidupan yang kita jalani dalam keseharian, kita akan selalu dan melulu dihadapkan dengan perkara haram dan halal dalam semua aspek kehidupan kita. Contoh, ketika kita berhadapan dengan makanan, maka di situ sejatinya kita berhadapan dengan hukum-hukum Allah. Karena pada makanan di sana ada halal dan ada haram. Apakah semua yang bisa dimakan itu halal? Apakah semua yang enak-enak itu halal? Dalam masalah makanan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dihadapkan dengan halal haram. Maka apa kewajiban seorang hamba yang menjaga hukum Allah? Dia hanya mencukupkan diri dari memakan makanan yang halal-halal saja. Adapun yang haram, sekalipun menggugah selera, sekalipun kelihatannya enak, sekalipun kelihatannya lezat, kalau ternyata dia tahu bahwa ini merupakan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka dia tidak nekat untuk memakannya. Itulah seorang hamba yang mengagungkan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah dalam semua aspek. Dalam hal makanan ada halal dan haram, dia hanya mencukupkan diri dari memakan yang halal-halal saja. Ketika dia minum, pada minuman juga ada halal dan haram. Apakah semua yang bisa diminum itu halal? Tidak. Ada di sana berbagai macam jenis minuman-minuman yang diharamkan. Khamar serta yang memabukkan itu diharamkan. Ya. Apalagi dalam masalah makanan juga pakaian, di sana juga ada halal dan haram. Dalam masalah pernikahan, di sana juga ada halal dan haram. Enggak semua perempuan boleh kita nikahi. Ada di sana wanita-wanita yang boleh kita nikahi, ada juga di sana perempuan-perempuan yang haram untuk kita nikahi. Ya, saudara sekandung kita atau adik istri kita, ya. Wanita-wanita, ada jenis-jenis wanita yang diharamkan. Maka seorang yang menjaga batasan Allah, dia hanya mencukupkan diri untuk menikahi wanita-wanita yang dihalalkan atasnya. Apalagi contohnya dalam ma'isyah, dalam menggeluti pekerjaan, apalagi di pekerjaan. Ya. Di sana melekat halal dan haram. Ada jenis pekerjaan yang halal yang boleh kita geluti. Ada juga di sana jenis pekerjaan-pekerjaan yang haram, nggak boleh kita lakukan, nggak boleh kita geluti. Nah, seorang yang menjaga batasan-batasan Allah, dia hanya mencukupkan diri dari apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan. Adapun yang haram, sekalipun menjanjikan keuntungan yang besar, sekalipun mungkin menjanjikan kekayaan, tapi setelah dia tahu bahwa ini merupakan bentuk pekerjaan yang diharamkan, maka seorang yang mengagungkan batasan Allah, dia tidak mengerjakannya. Itulah orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Dan orang yang memiliki prinsip hidup seperti ini, itu dipuji oleh Allah. Dalam banyak ayat Allah memuji seorang hamba yang menjaga batasan-batasannya. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 112. Surat At-Taubah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa karakter yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah mempersaksikan tentang kebenaran iman dari hamba tersebut, bahwa orang ini betul-betul beriman kepada Allah.